Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Apriwandi, SEMSC AKCA, selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Internal. Perkenalkan, saya Claudia Pibi Maharani dari kelas reguler B2, Program Magister Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi audit internal mengenai mengelola fungsi audit internal. Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI perlu dikelola secara profesional agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang digariskan oleh Standar Profesi Audit Internal (SPAI). Menurut Wibowo 2019 menyatakan bahwa berdasarkan literatur terbaru menunjukkan bahwa fungsi audit internal telah mengalami pergeseran dalam praktek bisnis global. Di negara-negara barat, fungsi audit internal telah berkembang dari hanya menyediakan layanan kepatuhan tradisional, kini menjadi menyediakan layanan yang lebih luas, yaitu layanan yang bernilai tambah. Perubahan tersebut menciptakan peluang bagi audit internal untuk memberikan nilai tambah melalui layanan konsultasi kepada manajemen dan membantu dewan direksi untuk mengelola risiko. Selanjutnya mengenai fungsi audit internal. Pada mulanya, internal auditor dalam suatu perusahaan mempunyai fungsi yang terbatas, yaitu mengadakan pengawasan atas pembukuan, namun sejalan dengan meningkatnya sistem informasi akuntansi, aktivitas internal auditor tidak lagi berputar pada pengawasan pembukuan semata-mata, akan tetapi mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem organisasi, sistem internal kontrol, dan kualitas kerja manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Internal auditor harus memiliki kecakapan yang luas menilai dan mengevaluasi berbagai hasil yang telah dicapai manajemen, mampu mendeteksi dan mengantisipasi kelemahan yang mungkin terjadi di masa depan dan menciptakan saluran komunikasi pada berbagai tingkat kegiatan dalam manajemen. Menurut Jamzami, Arifin, dan Muklis tahun 2018, fungsi auditor internal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi risk exposure yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi yang strategis. Yang kedua, mengevaluasi keandalan dan integritas informasi, mengevaluasi penyediaan sistem dan memastikan kepatuhan dengan kebijakan-kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat memiliki dampak yang signifikan pada organisasi. Yang keempat, mengevaluasi sarana aset pengamanan dan jika perlu memverifikasi keberadaan aset tersebut. Yang kelima, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sumber daya yang digunakan. Yang keenam, mengevaluasi operasi atau program untuk memastikan apakah hasilnya konsisten dengan tujuan yang dibuat serta sasaran dan apakah operasi atau program yang sedang dilakukan telah sesuai sebagaimana yang direncanakan. Yang ketujuh yaitu memantau dan mengevaluasi efektivitas manajemen risiko organisasi proses. Dan yang kedelapan mengevaluasi kualitas kinerja auditor eksternal dan tingkat koordinasi dengan auditor internal. Selanjutnya yaitu fungsi audit internal menurut Sawyer, Dittenhofer, dan Seiner 2005 menyebutkan bahwa fungsi audit internal bagi manajemen adalah mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri oleh manajemen puncak, mengidentifikasi dan meminimalkan resiko, memvalidasi laporan ke manajer senior, membantu manajemen pada bidang-bidang teknis, membantu proses pengambilan keputusan, menganalisis masa depan, bukan hanya untuk masa lalu, dan membantu manajer untuk mengelola perusahaan.
Kemudian lingkup fungsi audit internal. Menurut International Federation of Accountants tahun 2007 menyatakan bahwa lingkup fungsi audit internal bervariasi dan tergantung pada ukuran dan struktur entitas, serta persyaratan manajemen, di mana aktivitas audit internal dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemantauan dan review sistem pengendalian internal dan merekomendasikan perbaikan di dalamnya. Yang kedua, pemeriksaan informasi keuangan dan informasi operasi. Fungsi audit internal diantaranya meninjau cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan, dan melaporkan informasi keuangan dan informasi operasi, dan secara spesifik melakukan penyelidikan terhadap masing-masing item termasuk pengujian rinci atas transaksi, saldo, dan prosedur. Yang ketiga, review kegiatan operasi atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas termasuk aktivitas non-keuangan dari suatu entitas. Yang keempat, yaitu review kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan persyaratan eksternal lainnya dan terhadap kebijakan dan arahan manajemen dan persyaratan internal lainnya. Selanjutnya ada posisi fungsi audit internal dalam organisasi. Menurut The Institute of Internal Auditor atau IIA, standar 1120 mengenai individual objectivity menyatakan bahwa auditor internal harus memiliki sikap yang tidak memihak, tidak bias, dan menghindari konflik kepentingan. IIA selanjutnya menguraikan persyaratan ini dalam penasehat praktik 1120/1 mengenai objektivitas individu, yang diantaranya yaitu objektivitas individu berarti auditor internal memiliki keyakinan yang jujur dalam produk kerja mereka dan tidak ada kompromi kualitas yang signifikan yang dibuat. Yang kedua, objektivitas individu melibatkan eksekutif kepada audit eksekutif atau CAI, mengatur staf yang mencegah potensi konflik dan kepentingan yang nyata dan bias secara berkala memperoleh informasi dari staf audit internal mengenai potensi konflik kepentingan dan bias, dan ketika dapat dipraktekkan rotasi audit internal, pengaturan staf secara berkala. Yang ketiga yaitu review hasil kerja audit internal. Sebelum komunikasi keterlibatan terkait dirilis, membantu dalam memberikan jaminan yang wajar bahwa pekerjaan itu dilakukan secara objektif. Yang keempat, objektivitas auditor internal tidak terpengaruh secara negatif ketika auditor merekomendasikan standar kontrol untuk sistem atau meninjau prosedur sebelum diimplementasikan. Yang kelima yaitu kegagalan sesekali pekerjaan non-audit oleh auditor internal dengan pengungkapan penuh dalam proses pelaporan tidak selalu mengganggu objektivitas. Selanjutnya ada klasifikasi pekerjaan dan gambaran pekerjaan audit internal. Yang pertama yaitu Kepala SKAI. Kepala SKAI adalah seseorang yang ditunjuk untuk mengelola fungsi audit internal dengan kemampuan dan kualifikasi tertentu. Yang kedua, manajer audit internal. Fungsi manajerial di SKAI dapat diterapkan dengan pendekatan fungsi, misalnya manajer bidang audit dan manajer bidang konsultasi atau bentuk yang lainnya. Misalnya manajer audit keuangan, manajer audit kinerja, dan manajer audit sistem informasi. Yang ketiga yaitu staf audit internal. Auditor internal memiliki peran yang kompleks, yaitu tidak hanya melakukan audit keuangan saja, tetapi juga melakukan audit kinerja, audit sistem informasi, audit investigasi, dan juga memberikan jasa konsultasi. Selanjutnya mengenai efektivitas audit internal. Menurut Dietzenhofer tahun 2001, efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran dengan menggunakan faktor pengukuran yang tersedia untuk menentukan pencapaian tersebut. Dengan kata lain, audit internal dianggap efektif apabila audit internal dapat memberikan nilai tambah
terlepas dari apakah mereka melaksanakan peran asurans atau berorientasi konsultasi. Selanjutnya, menurut Arnaboldi dan Azon tahun 2006, terdapat beberapa pendekatan untuk menilai efektivitas audit internal yang dirangkum dalam 3 pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas audit internal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan tingkat implementasi atas rekomendasi audit internal. Yang kedua, pengukuran output atau outcome menggunakan beberapa pendapat customer audit internal, misalnya manajemen. Dan yang ketiga yaitu pengukuran proses kepatuhan terhadap statement for the professional practice of internal auditing atau SPPIA. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.